Halo, Shalom. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya. Apakah Anda selama ini masih mengikuti saya? Ya, memang tidak mudah ya. Karena saya lebih senang membawa Anda agak sifatnya lebih renungan gitu ya. Tidak membuat model eksposisi atau ekspositori. Kalau dibawa cara belajar firman itu kecuali kelompok kecil. Kalau kelompok besar karena ini kan saya tidak tahu Anda di mana ya, makin lama makin besar teman-teman kami ya. Kalau dibawa model gitu bisa ngantuk ya. Mesti menghadapi dengan firman dengan ayat satu persatu wah bisa bisa 1 jam baru satu ayat 2 ayat ya. Nah, saya modelnya secara inti inti Injil Yohanes apa, inti tiap-tiap pasal itu apa gitu ya. Dan tekanan saya lebih ke apa, eee eee, dengan sekarang, zaman sekarang apa yang lebih penting firman ini untuk diaplikasikan. Yang namanya kita sekarang ini masuk di dalam berdampingan dengan pandemi ya. Kita sudah berdampingan dengan virus pandemi ini berapa lama? Hampir setahun ya. Kalau dimulai dengan virus yang dimulai dengan Cina, di Cina itu, di Wuhan itu ya hampir setahun. Karena itu munculnya kan kira-kira bulan November tahun yang lalu. Ya kita di Indonesia selalu bilang nggak ada, ingat nggak? Ya sampai Singapura ada, kita mulai mengakui ada tuh April loh tahun ini. Padahal udah ketinggalan banget ya. Jadi kita sekarang nih jangan lupa kamu berdampingan dengan virus pandemi ini sudah, kalau orang Indonesia ini ya sudah 6 bulanan gini. Ya, banyak hal kita belajar. Ya, banyak orang yang mati mendadak, ya, banyak orang yang mendadak nggak punya makan, di PHK, banyak yang ya bingung-bingung hidupnya, bengong-bengong, mendadak mesti semua suasana, semua cara-cara hidup dirubah begini. Ya, ada yang terus sudah nggak punya sumber untuk hidup lagi. Makanya saudara, makin kita dibuat kacau ya, eh, hidup yang biasanya normal-normal, seneng-seneng tiap hari mau ke restoran asal punya duit, ya mau ke kuliner-kuliner, jalan-jalan turis-turis asal punya duit silakan. Sekarang mendadak nggak bisa semua kan, betul nggak? Tapi ada maksud Tuhan yang tersendiri gitu loh. Tuhan mau kita diam. Padahal tuh saudara diem, pertama saudara tenang jiwa dan roh, kedua saudara ngirit loh kantongmu gak usah keluar duit. Coba kau mengikuti yang lama. Gak sanggup, kamu kan sekarang kan pendapatmu sudah beda. Ya bahkan ada orang yang sama sekali berhenti ya. Jadi saudara mari kita benar-benar tantangan hidup yang normal yang baru ini kita harus ikuti dengan mempelajari firman dan mengenal pimpinan Roh Kudus di dalam hidup ini ya. Sehingga kita nggak sampai terlalu gitu. Terlalu ketinggalan dengan ajaran-ajaran kebenaran. Firman ini kekal loh, dalam segala situasi berguna Saudara. Ya. Mari Saudara, saya hari ini mau bicara pasal 16 yang tekanannya adalah Roh Kudus. 16 dari Injil Yohanes. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami percaya bahwa Engkau juru selamat kami yang hidup. Pada waktu Engkau sudah selesai menebus dosa-dosa kami mati di atas kayu salib, Engkau sendiri mengatakan selesai. Berarti Tuhan Engkau memproklamirkan kepada iblis, kepada dunia, kepada musuh, kepada anak-anakmu sendiri mengatakan selesai pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan. Dan yang diteruskan pekerjaanmu adalah dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami. Kau masih mengutus Roh Kudus untuk di tengah-tengah permukaan bumi ini menolong setiap anakmu, menolong segala situasi dan kondisi. Tuhan ajar kami pada saat ini belajar intisari, maksud hati Allah, maksud hati Tuhan dengan mengutus atau meminta Roh Kudus menjadi penolong di dalam hidup kami ini. Tolong kami ya Tuhan, tolong hamba-Mu juga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum masuk ke 16 ya,
Sebetulnya 16 dari ayat yang ke-9, 10, 11 yang akan saya bahas ya, yang lebih 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 mendetail. Tapi aku bawa Anda melihat dulu 14 dulu. Karena 14 ayat 16 itu Yesus ya, setelah dia mengatakan bahwa jangan sedih hatimu, aku pergi menyediakan tempat dan setelah aku pergi menyediakan tempat, aku akan datang menyambut kamu dan menyediakan tempat. Nah itu tempat diistilahkan atau ditafsirkan apa silakan. Pokoknya saudara punya keyakinan bahwa engkau tidak ditinggal. Ya, akan dijemput. Ya, malaikat Tuhan menjemput engkau dan pergi di mana bersama dengan Tuhan selamanya setelah itu. Nah, terus dia kan ayat 16 dia mengatakan pasal 14 ayat 16, akulah ya, aku akan minta kepada Bapa ya dan ia akan Bapa akan memberikan apa kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, ini aku jelaskan. Roh Kudus itu pada waktu itu Yesus mengatakan penolong yang lain. Kenapa nggak bilang penolong, kenapa ada yang lainnya gitu loh. Jadi ini membingungkan gitu, dikira yang lain yang nggak sama dengan perjanjian lama gitu. Yang Yesus lagi ciptakan lagi. Nah, di dalam bahasa Yunani di sini ya istilah yang dipakai yang lain ini ada dua ya. Yang satu alos. Alos itu artinya yang lain tapi sama ya. Yang hetelos itu yang lain tapi tidak sama. Nah, ini bahasa Yunaninya. Yang ini yang dipakai di sini alos, berarti yang lain tapi sama. Nah, kalau yang lain tapi sama kenapa mesti ngomong gitu. Saudara, saya kalau di Singapura ya dulu saya sekolah di sana, nggak ada yang panggil saya Bu Faith. Nggak ada. Karena nama itu pun belum muncul. Gitu. Saya setelah pergi ke Amerika, orang bule menyebut nama saya terlalu panjang. Bahasa Indonesianya kan nama saya tuh Sri Sulistiyowati Yuswadi. Wah keseleo semua lidahnya. Orang sana maunya cepet kok. Peter dipanggilnya Pete. Robert dipanggilnya Bob. David dipanggilnya Dave. Betul nggak? Kok aku punya nama sepanjang semeter? Ya guru-guru bilang, no kamu namanya Faith gitu. Ini tanpa numpeng, tanpa permisi sama ayah saya, aku diganti nama. Itu setelah saya sekolah di Amerika. Ya, nah terus bawa. Tapi aku di Singapura punya nama sendiri, orang panggil saya Tong Muse. Pendeta Tung gitu. Nah, nama beda kan? Tapi sama enggak? Sama. Bener enggak? Bener enggak? Beda tapi orangnya sama kan? Gitu loh. Nah, ini saudara semikir perjanjian lama banyak roh Allah. Gitu. Khususnya kalau saudara membaca di dalam kitab Yehezkiel itu kan roh Allah membawa Yehezkiel ini, roh Allah bicara dengan dia ini. Roh Allah itu ya Roh Kudus. Gitu. Makanya Yesus mengatakan yang lain tapi sama gitu. Karena Roh Kudus yang setelah Yesus mengutusnya ini lebih berfungsi multi sekali saudara. Ya kalau saudara melihat di dalam perjanjian lama kan enggak roh Allahnya enggak sampai begitu. Ya. Karena zaman itu masih banyak nabi-nabi ya gitu. Nah, setelah Yesus hampir kita enggak jarang sekali ya nabi-nabi gitu. Cuman Yesus itu lebih mengatakan ini, roh ini yang lebih banyak membimbing, lebih banyak menggantikan sepertinya posisinya Yesus untuk membimbing anak-anak Tuhan setelah kenal Tuhan Yesus. Nah ini disebut roh yang lain. Dan roh ini disebut roh penolong di dalam Alkitab. Ya tadi kan. Nah, lalu roh ini juga disebut di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Ya dikatakan apa? Roh apa? Roh pengajar, penghibur. 26 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus ya yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku ya dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Jadi ini roh penghibur, roh pengajar. Karena di bawah dikatakan mengajar. Mengajar apa? Segala sesuatu, tidak ada yang terkecuali. Jadi hari ini saudara dan saya harus yakin bahwa Anda dan saya tidak ada jalan buntu sebenarnya. Ada yang mengajar, ada yang menolong. Yaitu Roh Kudus. Nah, masalahnya hubungan Anda dengan Roh Kudus itu seperti apa? Masalahnya pengenalanmu sama dia itu seperti apa? Masalahnya pengertianmu tentang Alkitab, tentang firman-Nya sendiri ini kan kau akan diingatkan tentang firman yang setelah dikatakan yang kukatakan kepadamu. Jadi saudara, dengan pendahuluan ini saya akan mengajak saudara masuk ke dalam peran 3 macam peran Roh Kudus yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal 16 ini. Ya. Jadi jangan bingung, jangan pikir itu roh yang lain itu bingung. Enggak, roh dari perjanjian lama yaitu cuman perannya ini emphasize-nya lain gitu ya. Kalau ini lebih dikatakan apa roh penolong, roh pengajar, roh penghibur. Juga roh pemberi kekuatan, saudara melihat perjanjian baru Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 8, ya toh. Kalau Roh Kudus turun padamu engkau akan diberi kekuatan. Ya toh, bisa menginjil kemana-mana. Kekuatan, ya. Nah, ini secara global. Nah, sekarang saudara aku ingin mengajak saudara membaca cuman ayat berapa sedikit sekali. Ya. Mari saudara hari ini ya yang akan saya tekankan mulai yaitu pekerjaan penghibur yaitu Roh Kudus ya. Ya. Hal ini telah kukatakan kepadamu dari semula yaitu Injil Yohanes 14 kan telah dikatakan karena selama ini aku masih bersama-sama dengan engkau, dengan kamu ya. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan tiada seorang pun ya di antara kamu yang berkata kepadaku, kemanakah engkau pergi? Ayat 6, Injil Yohanes pasal 16 ayat 6 ya. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatiku berdukacita karena Yesus memikirkan bahwa ini murid-murid disciple ini belum dibekalin lengkap. Nanti mereka akan kehilangan gitu hati. Dia hatinya duka cita. Ya, terus kemana? Namun ya apa? Benar yang kukatakan ini kepadamu ya adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, karena kalau Yesus tidak pergi, Yesus tidak akan mengutus roh penghibur, roh penolong ini. Dia harus pergi dulu. Ya. Ya. Maka dikatakan lebih baik, lebih benar ya, lebih baik aku pergi ya. Artinya dia meninggalkan dunia ini ya. Lalu sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan akan mengutus dia ke dalam kepadamu. Nah, 8, 9, 10 ini perhatikan ya. Ini fungsinya yang disebut oleh Tuhan Yesus. Dan ya kalau ia datang, Roh Kudus itu datang, Roh Penolong itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, ini menginsafkan ini sangat kurang tepat ya istilah dalam bahasa Indonesia. Saya sudah ambil beberapa terjemahan, saya cari bahasa Inggris dan apa ini lemah banget menginsafkan. Ya, akan 3 hal. Apa 3 hal? Dosa, kebenaran dan penghakiman. 3 hal. Menginsafkan itu kalau ya saya ndak bahasa Indonesianya jelek sih. Kayaknya cuma insaf gitu loh, tahu gitu toh ya. Lebih daripada itu. Yang saya ambil di dalam bahasa Mandarin itu paling bagus, paling tajam. Menginsafkan nggak dipakai menginsafkan, tapi pakai jiao ren ziji zebei ziji. Apa artinya? Membuat orang tuh apa ya? Menyalahkan diri sendiri gitu. Sendiri
tertusuk gitu loh hati, jiwa dan rohnya. Kok aku kok gini gitu loh. Bukan cuman insaf toh. Ya. Jadi untuk kamu sungguh-sungguh mau bertobat gitu loh. Karena kamu akan menyesal, kamu salah banget gitu loh. Ya istilahnya begitu bahasa aslinya. Tak akan apa? Akan 3 hal. Jadi Roh Kudus itu pertama datang. Itu bukan langsung dia mau menolong. Dia mau membersihkan kamu terlebih dahulu. Dia mau mendaur ulang kamu. Tahu nggak? Bahannya sama tapi didaur ulang. Pekerjaan Roh Kudus itu yang pertama. Ya. Yang pertama dikatakan apa? Akan dosa. Kenapa? Ya, ayat yang ke-9 ya. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ketiga, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihakimi. Nah, ini coba akan saya jelaskan dalam waktu singkat ini. Akan dosa. Apa? Karena mereka tidak percaya. Jadi saudara, ternyata di dunia ini dosa yang paling besar, dosa yang utama, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan adalah tidak percaya Dia. Gitu loh. Dosa yang lain bisa diampuni. Membunuh orang bisa diampuni. Tapi kalau dosa tidak percaya Tuhan, tidak bisa diampuni. Lah kamu sendiri nggak percaya, diampuni juga nggak ada guna kan. Jadi dosa terbesar di dunia ini adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan, saudara. Coba bayangkan betapa banyaknya. Ada orang-orang ini ada di keluargamu. Mungkin ada di orang-orang yang dekat sekali dengan engkau. Benar, saudara? Ada engkau yang kau kasih, ada orang yang kau kasih, dan sebagainya. Orang yang tidak percaya pada Tuhan, itu dosa terbesar loh saudara. Tapi hari ini kalau engkau bicara dengan orang, kamu gak percaya Tuhan, kamu dosa terbesar, oh berantem kamu. Iya toh, dia kan gak merasa dia berdosa. Iya toh, Allahmu tuh kok Allah GL gitu. Aku gak percaya sama dia terus dia tersinggung. Terus marah, ngatain aku dosa terbesar. Apaan? Saudara, ada seorang anak ya. Udah, orang tuanya sekolah doa di sekolah doa saya. Ya, ini anaknya. Ya. Anak ini sekolah, dapat scholarship ke luar negeri. Pulang-pulang apa ngomongnya sama saya? Dia ada kesulitan, dia mau konseling. Dia bilang apa? Ibu Faith, menurut saya Allah itu sangat diktator. Seenak sendiri. Mentang-mentang dia punya otoritas. Mentang-mentang dia bisa berbuat apapun. Karena dia itu. Tapi dia sangat diktator. Enak aja manusia dibikin sengsara. Kayak dibikin seneng. Kayak seenak dia. Kita nggak ada apa-apanya. Kita ini hidup di sini kayak boneka wayang tok. Lah aku bilang tergantung sudut pandangmu. Tergantung percayamu sama dia seberapa. Lah kamu ini begini ini statusmu kayak orang ateis 100%. Jadi dia mengatakan Allah itu seenaknya. Oh jadi kamu keadaanmu, kalau kamu ada susah, sengsara, sakit itu semua salah Allah. Iya. Wah ya enak ya kamu. Terus kamu yang jadi Allah gitu. Sekarang saya kasih perumpamaan. Kalau hari ini kamu udah lulus, kamu pergi ke satu perusahaan, kamu kerja. Di situ ada bosmu. Terus bosmu ngasih perintah kamu harus ngerjakan ini, setelah ini, terus ini. Kamu bisa lawan bos. Bos enak lu ya. Gua mesti ngerjain ini. Lu diktator, lu di get out. Tak gituin. Lu langsung di get out sama bos kamu. Dia baru bos saja lu gak bisa gituin. Apalagi dia Allah. Nyawamu datang dari dia loh. Diem anak itu, saudara. Orang ya kalau tinggi hatinya tuh nggak semua, nggak ayah bapak ibu tok yang dilawan. Allah aja dilawan. Dia menganggap dia lebih tinggi daripada Allah. Nah itu yang namanya tidak diampuni. Saudara tahu? Bukan Allah tersinggung. Sebab dia sebuah bejana tapi tidak mengenal penjunannya. Ngerti? Saudara. Kamu bejana jadi karena tangan penjunan, tapi engkau tidak mengenal tangan penjunan. Seperti kamu seorang anak yang selama ini
seluruh dunia muji kamu, kamu pinter, kamu berkedudukan tinggi, kamu kaya, keluargamu bahagia, pokoknya kamu top, top, top. Tapi kamu nggak mengakui ayahmu, ibumu. Nggak ngakui. Apa ayah ibumu bisa bilang kamu anak yang baik? Orang lain bilang kamu orang baik. Tapi ayah ibumu sakit banget. Orang kamu dilahirkan, dibesarkan di naungan mereka, tapi kamu tidak mengakui mereka. Ini sama. Kamu tidak mengakui sang penjunan. Padahal bejana datangnya dari penjunan. Saudara, maka itu disebut dosa terbesar. Dosa yang tidak besar. Maka Tuhan bilang, akan dosa karena kamu tidak percaya. Nah, khususnya pada zaman itu tuh siapa ya? Orang-orang itu. Yang kelihatannya mengikut dia, tapi semua kuat dengan Yudaismenya dan dengan Tauratnya. Jadi mereka tidak pernah mau mengakui bahwa Yesus juru selamat. Dia menganggap Taurat itu juru selamat, sudah cukup. Tidak perlu juru selamat. Maka begitu Yesus bicara dia juru selamat, begitu dia menyelamatkan, dia malah ditolak, bahkan dikatakan lu gila. Ya, lu kerasutan setan. Lu manusia biasa menganggap dirinya anak Allah, lu gila. Karena mereka tidak menganggap dirinya dosa. Mereka tidak merasa dirinya dosa dan tidak merasa perlu diselamatkan. Saudara, betapa sombongnya orang. Kenapa? Karena iya kamu katain itu. Tapi gigi ganti gigi aku kan sudah lakuin. Taurat, betul nggak? Taurat kan gigi ganti gigi semuanya kan. Coba baca kitab Imamat. Itu sudah saya lakukan, udah. Gitu. Jadi saudara, ini namanya agamawi yang mencebloskan orang jadi sebetulnya dia ateis yang terbesar, penentang Allah yang terbesar, saudara, di dunia ini. Jangan salah loh saudara, hidup agamawi. Ya, dia itu sudah mentuhankan undang-undangnya, cara dia hidup, dia cukup itu. Dia tidak pernah mau mengenal siapa juru selamat. Bukankah di dunia ini banyak yang punya juru selamatnya sendiri? Juru selamat yang benar nggak diakui, tapi juru selamat yang dia punya sendiri. Tapi itu nggak menyelamatkan dia. Bukankah seperti itu saudara? Ya, sesungguhnya di dunia ini tidak ada satu orang yang mau mati bagi orang berdosa. Benar. Bagi orang baik aja belum tentu. Apalagi bagi orang berdosa nggak ada. Kecuali Yesus Kristus. Sungguh saudara, sungguh. Konghucu tidak mati bagi pengikut Konghucu. Siapa? Buddha Gautama. Buddha Gautama tidak mati bagi umatnya. Muhammad nggak mati bagi umatnya. Hanya Yesus yang mati bagi umatnya, bahkan matinya keji seperti itu. Ya toh, dunia ini hanya satu kok, saudara. Mentoknya hanya satu. Ya. Jadi itu dianggap satu yang tidak bisa. Yang dosa kalau mau diampuni adalah percaya Tuhan. Kalau enggak tidak ada jalan keluar. Ya. Nah, Rasul Paulus sudah menulis banyak di dalam kitab Roma bahwa seluruh dunia ini pendosa, pembohong. Tidak ada orang benar satupun. Saya pikir-pikir benar juga loh saudara. Semua orang tuh paling pintar membohong, menutup diri sendiri, menyombongkan diri sendiri, pintar munafik. Semua, nggak ada yang enggak. Bahkan kalau kita nggak hati-hati, orang Kristen pun makin lama makin munafik. Karena dia udah biasa hidup di dalam munafik gitu loh. Ngomongnya gini tapi yang dilakukan lain. Ya, maka bahaya saudara. Ya. Nah, saudara, yang kedua dikatakan apa? Akan kebenaran. Loh, yang dikatakan kebenaran di sini kok aneh tuh ya. Apa sih itu kebenaran? Kalau saya disuruh ngomong kebenaran, ya firman, ya apa-apa gitu teori ya. Dia ngomong gini, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Loh, itu dikatakan kebenaran. Saudara, Yesus datang karena rencana Allah. Tapi Yesus pergi karena penggenap rencana Allah. Jadi selama 3,5 tahun dia di permukaan bumi itu rencana Allah sudah digenapi semua sama dia. Setelah itu dia pergi dan siapapun tidak bisa ikut dan tidak bisa melihat. Inilah kebenaran. Saudara,
Kebenaran bukan sebuah teori, ya, tetapi kebenaran itu adalah sebuah hidup. Tidak ada di dunia ini orang yang berani mengatakan, aku orang benar. Tidak pernah membohong. Omonganmu setiap kalimat jadi? Enggak, kita ngomong banyak yang enggak terjadi kok. Hanya Yesus satu orang. Apa yang dia omong jadi, enggak ada yang tidak jadi. Orang mati aja 4 hari aja dibangkitin, bangkit kok. Nah, ini yang membuat orang-orang zaman perjanjian lama atau orang-orang Yudaisme yang pengikut, yang mendengar firman dari Yesus mentok ya di sini. Karena nabi-nabi mereka orang perjanjian lama untuk ilmu-ilmu itu punya juga, saudara jangan salah. Buat mujizat mereka juga bisa. Yudaisme, ajaran-ajaran mereka. Ya, menyembuhkan orang sakit bisa, ngusir setan bisa. Satu yang tidak bisa membangkitkan orang mati, hanya Yesus bisa. Maka setelah Lazarus bangkit dari kematian, wah itu suasana gelombang mau membunuh Yesus makin dahsyat. Karena itu yang dia nggak bisa. Ya, yang dia nggak bisa. Nah itu kebenaran yang hidup. Mereka bisa bicara kebenaran, tapi kebenaran yang mati. Ya toh? Hari ini apa yang disebut kebenaran? Selalu kita kan kalau ngomongan mau buktikan kalau ngomonganmu benar kan asal terbukti itu. Betul nggak? Kayaknya itu sudah benar toh. Ya secara manusia. Tetapi di mata pandangan Tuhan adalah hidupmu, kelakuanmu, perbuatanmu, janjimu, tindak tandukmu sampai kau mati. Tidak ada yang tidak tepat, tidak terjadi. Itulah Yesus. Maka Yesus mengatakan, akan kebenaran karena aku pergi tidak ada yang melihat aku lagi. Berarti apa yang aku ngomong itu nggak bisa ditolak. Sudah itu. Jadi itu sebabnya kan kebenaran kita sering katakan kebenaran itu firman sendiri. Firman kan omongan Tuhan. Gitu. Maka saudara jangan kita bingung-bingung, jangan kita khawatir-khawatir. Aduh ini ke dunianya gini gimana ya, uang saya makin menipis. Aduh ini sakit, ini mati, ini gimana. Aduh aku nanti masih gimana. Jangan lupa saudara, ada satu kebenaran yang hidup di tengah-tengah kita, yaitu Roh Kudus. Dia paling tahu keadaan saudara semuanya. Kamu hidup di dalam dia aja. Paling-paling mati. Benar nggak ada lebih daripada mati kan? Mati pun kamu tidak usah takut karena mati kamu langsung berjumpa dengan Kristus. Ya toh? Bukan mati kamu dibuang oleh saudaramu semuanya kecemplung ke laut. Ya apa gunanya? Itu kan cuma jasadnya. Mau kecemplung laut kek, mau dibakar kek. Ini jadi masalah. Kebenaran itu mutlak. Tapi kebenaran manusia tidak ada yang mutlak. Saudara. Jangan bilang cuman ajaran. No, teori aja, teori Darwin mutlak. Enggak, udah dipindah. Ya teori-teori fisika pun banyak perubahan loh saudara. Kalau tidak mengalami perubahan enggak ada kemajuan. Ya toh. Jadi saudara ini yang kedua. Nah yang ketiga. Ini juga aneh. Aku sampai mikir ini apaan ya. Akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Apa sih artinya? Saudara, pernahkah Anda berpikir dari semua kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib itu semua hukuman bagi iblis. Bantahan bagi iblis yang berpikir dengan cara menyalibkan Yesus itu dia akan menang total. Gak taunya dia itu kalah total. Bener gak? Yang ngolok-ngolok kan ngatain, hei kamu bisa nyelamatin orang. Sekarang selamatkan aja dirimu, loncat aja turun dari kayu salib. Benar nggak? Semua iblis itu ngolok-ngolok, menggunakan cara kekerasan, menggunakan cara kompromi antara pejabat-pejabat kaisar zaman itu yaitu Herodes. Herodes itu pejabatnya kaisar, sama tokoh-tokoh agama orang Yahudi. Itu kan biasanya mereka musuh, tapi sekarang jadi kerjasama, saudara. Yesus diadili karena apa? Di mata orang Yahudi,
karena dia menyebut dirinya anak Allah. Ya, di mata kaisar ini dia nggak bisa diterima karena dia menyebut dia raja. Yang di mata orang Yahudi karena dia menyebut, dikatakan dia anak Allah. Lu manusia biasa ngatain anak Allah, lu menghujat Allah. Ya. Tetapi pada waktu Petrus bertanya jawab kepada si Yesus, dia bilang menurut saya nggak ada dosa apa-apa. Itu kalau dia menyebut anak Allah itu kan urusan hukum agamamu. Kalau mau terima apa enggak. Bagi Pontius Pilatus nggak ada urusan. Itu hukum agamamu. Orang menghujat katanya mengatakan dirinya anak Allah itu menghujat. Itu urusan agama. Aku nggak mau tahu. Ngerti? Tapi sebetulnya Yesus tidak mengatakan aku anak Allah. Selalu anak manusia. Baca deh 4 Injil. Anak manusia, anak manusia. Yang menyebut dia anak Allah itu orang lain. Wah, inilah anak Allah. Gitu kan? Selalu kan terjadinya. Yesus cuma bilang, aku adalah yang diutus oleh Allah. Aku diutus oleh Allah. Aku melakukan apa yang Allah mengutus aku. Coba Injil Yohanes pasal 5. Pekerjaanku bukan pekerjaanku sendiri. Allah mengutus aku. Penghakimanku bukan aku. Allah yang menyerahkan penghakiman itu. Ya toh, selalu dia mengatakan itu. Semuanya. Jadi di mata orang pemerintah pada waktu Yesus diadili, Pilatus kan berkali-kali ini nggak ada dosanya. Ini urusan agama lah sama kamu. Mau diserahkan, mereka teriak-teriak. Tapi Yesus akhirnya kenapa disalib? Satu itu yang nggak bisa. Kamu raja orang Yahudi. Iya. Nah, kalau sudah soal urusan raja itu urusan pemerintah. Ya. Dan itu si pemerintah turut campur. Oh, dia raja, dia kaisar kok. Nanti, maka akhirnya kan dibawa ke kaisar. Kok kamu ada raja lagi yang nggak bisa, makanya disalib. Gitu. Diizinkan akhirnya. Tadinya kan nggak diizinkan. Saudara kalau membaca itu perjalanan itu, perdebatan itu terus. Jadi saudara di sini sebetulnya di mata pandangan iblis, Yesus itu mau dihukum. Ya, dengan hukuman tuduhan-tuduhan 1001 macam. Ya, tapi Tuhan Yesus justru sebaliknya mengadili si penguasa dunia ini. Si iblis ini dihakimi pada saat itu. Kalah semua. Ya toh. Dia pikir Yesus bakal minta ampun. Turun dari kayu salib. Tidak ada. Ya. Kalah semua. Ya toh. Dia tidak minta ampun kok. Yesus tidak terus nangis-nangis. Enggak, malah Yesus pertama kali di atas kayu salib. Apa yang dikatakan? Ampunilah mereka. Karena mereka melakukan mereka nggak tahu. Malah diampuni. Padahal mereka nggak minta ampun. Saudara. Kalau Yesus mengatakan, ampunilah mereka. Karena mereka lakukan mereka nggak tahu. Sebetulnya yang bersalah itu siapa? Yang memberi ampun apa yang dimintain ampun? Yang bersalah tuh yang dikasih ampun itu, yang mengatakan ampun itu nggak bersalah, bener nggak? Nah itu lihat nggak posisinya, bahwa penjahat dunia ini telah dihakimi pada saat itu. Ya, Tuhan Yesus tuh kata-katanya semua menghakimi. Menghakimi siapa? Si iblis yang ingin menghakimi dia dan mau membuat dia malu, tidak jadi pekerjaan penebusan yang besar ini. Ya, kata yang kedua coba saudara lihat Lukas. Itu tadi Lukas 23 ayat 34. Sekarang Lukas 23 ayat 43. Yang dia berkata kepada orang penyamun yang di sebelah kanannya, malam ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kenapa? Pertobatan nomor 1. Kau begitu tobat, engkau tidak ada kesempatan dibaptis. Sudah diampuni. Jadi saudara, orang yang pertama kali ketemu pada waktu Yesus mati, putus napas, masuk ke Firdaus itu siapa? Si penyamun ini. Jangan salah loh saudara. Orang yang dosa besar tapi mengakui Yesus diselamatkan. Tidak ada dunia yang seperti ini. Yesus bukan begitu dia putus napasnya nomor 1 ketemu Nabi Elia, ketemu Musa. Enggak, dia bilang malam ini aku.
Siapa orang yang ketemu dengan Yesus? Orang yang mengakui dirinya dosa dan menerima Yesus. Itu. Coba, ada agama mana yang setinggi itu nilainya? Ya, pertama kali yang ditemui orang itu. Yang ketiga, Matius 27 ayat 46. Eli, Eli, ya, lama sabachthani. Apa artinya? Dia menyebut Allahku, Allahku. Mengapakah meninggalkan aku? Jadi saudara, bagi Yesus itu hal yang paling berat itu ditinggalkan oleh Allah Bapa. Bagi Anda dan saya yang paling berat itu mungkin ditinggalkan suami, istri, orang terkasih, harta benda, atau sebagainya. Mari saudara, toh kamu nggak mau tinggalkan, toh harus satu hari ditinggalkan semua. Apa yang nggak akan meninggalkan Anda? Atau Anda meninggalkan dia? Kekasihmu, harta bendamu, semua akan ditinggalkan. Tapi ada penyertaan Roh Kudus, ada pernyataan Tuhan. Ya, bahkan saudara sekalian, Yesus pun tidak lupa di atas kayu salib masih mengingat manusia ibunya. Dia bisa menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Ya, itu kalimat yang keempat. Yang keenam, yang kelima, 6, 7 ini hampir sama. Ya, aku haus. Terus Yohanes 19. Yohanes 19 juga selesai. Jadi saudara, yang terakhir Yesus mengatakan apa? Selesai. Berarti tugasku selesai. Pengampunan perjalanan pengampunan selesai. Pengadilan pun selesai. Jadi akhirnya saudara melihat apa? Siapa mengadili siapa? Tadinya iblis ingin mengadili Yesus, tapi akhirnya Yesus dengan semua ketaatan dia kepada Allah Bapa, Yesus yang menang. Maka saudara, begitu gelap dunia itu dan begitu bahayanya, dan Yesus putus napasnya, semua orang tahu bahwa dia anak Allah. Ya tahu, sampai tentara-tentara Romawi pun ketakutan. Tahu bahwa dia ini benar anak Allah. Jadi saudara, inilah yang dikatakan akan penghakiman, karena dunia ini, kepala dunia, raja dunia ini telah dihakimi. Wah, tiga kerjaan Roh Kudus ini cukup bagi Anda dan saya. Hari ini Anda nggak perlu takut apa-apa, karena penjahat dunia ini sudah dihakimi. Dia mau memutarbalikkan keadaanmu, dia mau membuat umurmu pendek, mati pun tidak takut, karena itu bukan di tangan dia. Engkau milik Tuhan, semua hidupmu di tangan Tuhan. Karena penguasa dunia ini telah dihakimi. Saudara tahu itu semua pekerjaan Roh Kudus yang diutuskan kepada dari Allah Bapa, Tuhan Yesus sampai kami. 3 hal tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman. Semua Roh Kudus telah diutus dengan peran yang begitu menguatkan Anda. Anda takut pandemi? Anda takut dengan segala sesuatu? Tidak perlu sebetulnya. Yang dipertanyakan berapa dekatnya kamu dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, biarlah kiranya firman siang hari ini menguatkan teman-teman kami. Selama kami dekat dengan Roh Kudus, selama kami menyebut nama Roh Kudus, nama Yesus, Roh Kudus penolong, Roh Kudus penghibur, Roh Kudus yang memberi kuasa, Roh Kudus yang mengajar. Tuhan, kami aman di tangan-Mu. Karena dunia memberikan sengsara, tetapi Roh Kudus memberi penghiburan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau dengar seluruh doa hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.